Makanan yang pertama yaitunya rendang. Rendang merupakan makanan khas tradisional Minangkabau yang sempat dinobatkan sebagai salah satu makanan paling lezat di dunia. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat seperti upacara adat Minangkabau, pesta, ataupun menyambut tamu kehormatan. Dan dalam tradisi di daerah lain, rendang menjadi hidangan istimewa yang dihadirkan atau dihidangkan dalam hidangan kenduri khitanan, ulang tahun, pernikahan, hingga perhelatan keagamaan seperti Idul Fitri dan juga Idul Kurban. Selain memiliki rasa yang lezat, rendang juga memiliki makna-makna yang terselubung di balik bahan-bahan dan proses pembuatannya. Adapun bahan-bahannya yaitu ada daging sapi yang melambangkan nenek mama atau para pemimpin suku adat. Selanjutnya ada karambia atau kelapa yang melambangkan cadia pandai atau kaum intelektual di dalam ranah Minangkabau. Ada lado atau cabai sebagai simbol alim ulama. Lalu ada bawang, serai, kunyit, dan lainnya yang menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan rendang di Minangkabau biasanya memakan waktu selama 6-7 jam pada suhu 80-95 derajat Celcius, di mana rempah-rempah atau bahan-bahan yang telah disiapkan tadi dihaluskan lalu ditumis hingga mengeluarkan aroma yang menandakan bahwa bumbu tersebut telah masak. Selanjutnya dimasukkan dedaunan seperti daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Setelah itu diaduk kembali dan dimasukkan beberapa bumbu halus lainnya. Setelah tercampur, saatnya kita memasukkan daging yang telah dipotong-potong di awal dan kemudian dicampurkan dengan santan. Proses pembuatan rendang yang lama memberikan pesan bahwa setiap orang Minangkabau harus memiliki sifat sabar, bijak, dan menghargai setiap langkah. Adapun nilai wisdom atau nilai kebijakan dalam makanan rendang adalah masyarakat Minang sering menyebut rendang sebagai induk samba, yaitu sebagai hidangan utama di antara hidangan-hidangan lainnya. Rendang juga merupakan makanan yang dapat bertahan lama karena proses memasak yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, makanan berikutnya yaitu makanan yang berasal dari daerah Jakarta atau makanan tradisional yang berasal lebih tepatnya itu berasal dari Betawi. Jika teman-teman berada di Jakarta, maka makanan tradisional ini akan sangat mudah ditemui di daerah Monas dan juga Taman Mini Indonesia. Yap, benar, makanan tradisional itu adalah kerak telur. Nah, jika teman-teman ingin membuat kerak telur, maka bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beras ketan putih, telur ayam, ebi atau udang yang sudah disangrai, ditambah dengan bawang merah, juga kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butir, garam, dan juga gula pasir. Nah, berikutnya adalah cara membuat kerak telur. Cara membuat kerak telur cukup simpel. Sebelum membuat kerak telur, penting untuk menghaluskan bumbu terlebih dahulu di teflon untuk membuat serundeng. Kemudian, masukkan daun salam dan daun jeruk, garam, masukkan ketumbar bubuk, kaldu jamur, lalu kelapa.
Langkah berikutnya adalah membuat kerak telurnya. Nah, siapkan telur bebek dan beras dicuci hingga bersih. Selanjutnya, masak nasi di teflon. Setelah masak, kemudian masukkan serundeng dan juga telur bebek yang sudah dipecahkan. Aduk dan ratakan, dan dimasak hingga kering. Nah, tidak perlu waktu lama, kerak telur sudah bisa disajikan dan dinikmati. Kerak telur merupakan makanan yang biasa diperkenalkan di berbagai festival dan juga acara. Pada zaman dulu, kerak telur terdiri dari mie dan rempah-rempah khas Indonesia. Akan tetapi, saat itu masyarakat Belanda ingin makanan yang sehat, sehingga mie yang awalnya menjadi bahan dasar kerak telur berubah menjadi beras ketan yang kemudian digunakan hingga saat ini. Kerak telur sendiri terbuat dari campuran beras ketan dan telur yang penyajiannya dicampurkan dengan beberapa variasi lainnya, seperti serundeng dan juga ebi. Kerak telur mulanya diciptakan oleh masyarakat Betawi yang sedang melakukan kreasi terhadap makanan dengan menggunakan buah kelapa. Nah, dari kreasi tersebut, kemudian muncullah kerak telur yang memiliki rasa gurih. Ternyata, makanan ini juga memiliki filosofi. Filosofi dari kerak telur sendiri yaitu sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah. Kerak telur sebagai perlapangan pergaulan yang harmonis. Nilai wisdom dari kerak telur yaitu nilai kebijakan dalam makanan. Kerak telur melambangkan sifat kepemimpinan.